buat Pak Menteri Rp1.000 itu nggak ada artinya. Saya tahu yang saya capturekan ke sampean itu Pak Menteri. Kasihan rakyat kita ini. Kita tidak pencitraan Pak Menteri. Itu yang dirasakan rakyat kita yang ada di bawah. Tidak hanya jadi macan kertas dengan Permendak 06 tahun 2020, tapi Pak Menteri dan jajaran harus berani, ya, harus berani untuk tangan besi dan tegas untuk memastikan DMO itu terlaksana. Tidak ada yang bisa mengatur saya. Semuanya saya buka, terbuka, dan ini track record saya semua transparan, tidak ada yang tertutup. Yang membuat tinggi itu siapa? Yang membuat harga CPO tinggi itu adalah, kalau saya bodoh Pak, rakyat Indonesia akan menilai saya bodoh. Hotline-nya minyak goreng juga bermasalah di 0812-1235-9337. Dihubungin berkali-kali dengan siapapun juga termasuk Pak Menteri, coba. Juga tidak bisa Pak. Demikian juga pupuk Indonesia, ya, itu berkaitan pupuk hotline bersubsidi itu. Pupuk bersubsidi di 0800-100-8001. Demikian juga. Ini saya lihat cuma ya udah tadi benar kata Mas Bukti, oh jangan-jangan benar terjadi nih yang namanya pencitraan dan sebagainya. Saya merasa sedih sekali gitu loh. Saya minta maaf Pak Pimpinan. Ini Ya, saya silakan, coba Pak Menteri. teleponnya. Kita tuh ada 3 nomor. Satu untuk online bicara, satu pakai WhatsApp, satu pakai Zoom. Tiga-tiganya nyala. Ini barusan dicoba. Dan gini Pak Eko, ini bukan buat ibu-ibu. Ini bukan buat consumer. Ini adalah untuk distributor sama yang punya toko. Jadi minta maaf ini Pak, jadi kita mesti fair dulu. Dan saya nggak ada nih pencitraannya. Ini kalau ada ketidakjelasan, hubungi nomor ini. Sekarang nomor ini untuk per hari ini kita rubah menjadi tender di KPB. Untuk memastikan bahwa CPO itu datang ke tempat processing supaya refinery bisa jalan. Itu permasalahannya. Jadi ini nggak ada sama masyarakat Pak. Minta maaf Pak Eko ya. Setelah melihat apa yang dilakukan Pak Menteri sampai hari ini, kami nilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami fraksi PDI Perjuangan ini masih gagal total Pak Menteri. Konferensi pers di media yang mencanangkan bahwa harga 14.000 dari Papua sampai Aceh begitu. Tapi kenyataannya Pak Menteri, Bapak tahu mungkin nanti bisa dikirim timnya kalau nggak percaya. Kami beberapa hari kemarin turun karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah 14.000 itu betul-betul ada di lapangan. Kenyataannya Pak Menteri, jangankan per kemarin, per tadi pagi sebelum rapat saya cek lagi, saya minta tenaga ahli saya di lapangan untuk mengecek. Di pasar besar saja Pak Menteri, harga minyak goreng 18.000. Ya, di media bahwa di Malaysia harga minyak goreng 8.400, itu betul tidak Pak Menteri ya? Betul nggak Pak Menteri 8.400 di Malaysia Pak Menteri? Jadi gini, kalau yang di Malaysia itu, saya jawab langsung ini ya, karena ditanya langsung saya Iya, jawab langsung makasih. Pak Ketua Mohon kalau izin. boleh izin. Jadi di Malaysia itu sejak tahun 2016 ada satu policy. Dan ini memang biasa di Malaysia adalah mereka memberikan subsidi-subsidi langsung kepada masyarakat. Iya. Jadi mereka mensubsidi 60.000 kilogram, 60.000 kilogram atau 60 ton, 60.000 kilogram untuk jadi 60 juta liter sebulannya untuk diberikan langsung dengan harga 2,5 ringgit. Itu subsidi. Jadi mereka kasih subsidi, pemerintahnya memberikan subsidi. Sedangkan untuk harga minyak goreng di Malaysia itu per liternya setara dengan 6,7 ringgit atau kira-kira 20.000 per liternya. 22.000 per kilogramnya, 20.000 per liternya. Saya meyakini Kementerian Perdagangan paham secara pasti data mulai dari hulu sampai dengan hilir, pemain-pemainnya siapa saja, kapasitasnya seperti bagaimana, itu kami meyakini bahwasannya Kementerian Perdagangan paham. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita bicara masalah harga, kita ini, pemerintah ini, saya ini tangannya ada dua. Belain yang mana? Belain yang rakyat atau belain consumer? Atau belain petani? Saya mesti menyeimbangkan antara kedua hal tersebut. Next, ini masalah daripada kelapa sawit. Tadi saya sudah katakan ya, NTP perkebunan itu 130. Ini yang kejadian Bapak dan Ibu, harga-harga. Jadi selama sepanjang 2017 sampai tahun 2020 itu sebenarnya harga minyak goreng itu, minyak CPO itu flat,
Jadi flat. Yang kejadian itu adalah masalah daripada harga CPO itu, yang membuat tinggi itu siapa? Yang membuat harga CPO tinggi itu adalah Republik Indonesia. Dengan cara sebagai penghasil terbesar di dunia, kita bikin namanya BO30. Jadi harganya loncat dunia. Ini adalah sebenarnya policy atau kebijakan yang sangat menguntungkan orang Indonesia. Bukan saya tidak mau menyentuhkan timing daripada masalah harga minyak goreng, tetapi harga di luar itu tinggi sekali. Jadi Bapak dan Ibu, harga CPO kita, ekspor CPO kita tahun 2021 itu 32,83 miliar dolar. Secara agregat ekonomi, ini bagus sekali. Dan nomor 2 itu adalah batu bara. Batu bara nomor 1 ya. Batu bara tuh 100 juta lebih besar daripada minyak CPO. Jadi policy ini yang ngerjain kita sendiri. Makanya waktu saya ingin mengambil tindakan-tindakan itu, kita pelan-pelan. Kita lihat, komit nggak nih masalah untuk supaya minyak goreng murah 11 juta. Dari 11 juta, cuma 5 juta yang kerjain. Oh gitu ya, tak naikin. Kemasan sederhana, mesti 14.000. Itu yang datang mestinya 1,2 juta, yang dari 12 juta yang mestinya hadir, itu yang datang cuma 300.000. Oh gitu, kita naikin lagi. Tapi ini namanya sandbox. Sandbox itu kita atur karena persoalan ini yang buat kita juga, untuk keuntungan kita juga. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk urusan masalah minyak goreng ini, memang kita bikin, kalau mereka tidak komit, kita kerjakan. Nah, sekarang ini yang terakhir ini adalah, ya sudah, kalau begini kejadiannya, kita sekarang dari hulu sampai hilir. Jadi begini Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu jangan takut, ini semua kita bicara tentang, menjawab tentang masalah policy ini. Jadi Bapak Ibu, yang saya jawab ini adalah sekarang, harganya ini yang hijau naik itu, saya paksa untuk turun balik ke hijau yang di bawah. Artinya kebutuhan dalam negeri itu cuma 5,6 juta kiloliter. Jadi sebenarnya cuma 10% daripada hasil CPO kita. Nothing, gitu loh sebenarnya. Jadi kita mau bilang, dan gini Bapak Ibu, ini saya nggak kasih ekspor semua sampai obligasi domestiknya kejadian.